tahu jam berapa kita masuk? Jam berapa? Iya. Nah, jadi kamu tahu apa salahmu? Salahmu apa? Apa? Lambat. Iya. Gak apa-apa. Nah, semua teman-teman juga pasti pernah terlambat. Tapi apakah kamu tahu itu melanggar atau tidak? Iya. Kenapa kamu terlambat? Rumahnya jauh, terus juga terlambat karena bangunnya kesiangan. Oh, Adel, kemarin kan kita sudah buat kesepakatan kelas. Kamu ingat atau tidak? Iya. Apa saja coba sebutkan? Datang ke waktu, berdoa, berbersih, menghormati teman, lalu belajar sungguh-sungguh. Jadi yang mana yang salah kamu tadi? Tidak datang tepat waktu. Ya, sekarang kamu yakin atau tidak dengan kesepakatan kelas tadi? Ya, bagus. Jadi apa yang akan kamu lakukan supaya tidak terlambat? Tidur jam 9, berangkat sekolah tepat waktu. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu semoga besok lagi tidak terlambat ya. Semangat. Oke, kamu boleh pulang balik ke kelas. Keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada pembahasan hari ini. Perkenalkan, saya Pangeran Wulandari, CBP Angkatan 10 Kabupaten Pringsewu. Di sini saya akan memberikan aksi nyata atau berbagi sharing mengenai modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelumnya, mari kita buka acara ini dengan melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin ada sambutan atau pengantar dari Bapak Kepala Sekolah kita kepada Bapak Peri Wahyudi, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Paniar Wulandari SPD, calon guru penggerak CGP Angkatan 10 yang sekarang akan berbagi aksi nyata terkait dengan modul 1.4 budaya positif. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SLB Negeri Pringsewu yang telah hadir di pertemuan kita kali ini. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabi'un. Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, sebagai salah seorang calon guru penggerak angkatan 10, Bu Paniar mempunyai kewajiban untuk mempresentasikan aksi nyata terkait modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti berbekas, tertanam, membaur di dalam darah, hati, tulang bagi guru penggerak itu sendiri setelah dia selesai di pendidikan guru penggerak, dan juga membaur di hati, tulang, darah, dan daging bagi guru-guru yang juga ikut di pengimbasan kali ini. Karena teori-teori itu yang terpenting adalah prakteknya. Teori penting, tapi praktek lebih penting. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu untuk Ibu Paniar Wulandari, dan juga mudah-mudahan menginspirasi bagi guru-guru sekalian untuk juga ikut dalam kegiatan program guru penggerak ini, yang insya Allah akan ada lagi angkatan ke-12 dimulai Agustus 2024.
Mudah-mudahan bisa diikuti oleh semua Bapak Ibu Dewan Guru. Sukses selalu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas pengantarnya dalam saya memberikan aksi nyata pada hari ini. Baiklah, kita sebelum memulai acara kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, mungkin langsung saja ya Pak, izin saya untuk memaparkan hari ini, kegiatan hari ini. Di sini tindakan aksi nyata saya ada latar belakang, tujuan dan tolak ukurnya. Adapun latar belakangnya ini dalam penerapan budaya positif di sekolah yang merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penerapan budaya positif ini tidak bisa dilakukan tanpa dukungan dari semua pihak yang ada di sekolah. Dengan penerapan budaya positif ini diharapkan dapat mewujudkan visi sekolah dan membentuk karakter peserta didik dalam mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Adapun tolak ukur di sini saya berharap itu terdapat banyak poster keyakinan kelas di setiap masing-masing kelas. Dan tujuannya yaitu menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas menjadi kesepakatan kelas, lalu mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, sehingga menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam dan melakukan kegiatan pembiasaan setiap hari di sekolah pada murid untuk mengimplementasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, hari ini kita akan membahas ini Bapak Ibu. Ada beberapa poin-poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, lalu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nanti kita bahas satu persatu. Di sini yang pertama mengenai disiplin positif Bapak Ibu. Disiplin positif ini berasal dari kata disiplina, artinya belajar. Jadi disiplin ini yang mengacu pada disiplin diri, yang memiliki tanggung jawab terhadap rasa, terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, di sini kita harus merubah paradigma pemikiran kita. Bagaimana itu perubahannya? Sesuai dengan filosofi Caca Dewantara yang kemarin kita juga sudah bahas, itu bukan tabula rasa. Jadi murid itu bukan kertas kosong yang dapat kita lukis seinginnya kita, semaunya kita, tapi semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi mereka itu unik. Dan juga kita perlu mendidik anak-anak itu dengan budi pekerti, lalu tugas guru juga menuntun bakat agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Intinya tujuan pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah selamat dan bahagia. Seperti itu. Jadi guru itu ibaratnya petani Bapak Ibu. Jadi kita itu anak-anak itu sebagai bibit dari yang mau kita tanam. Jadi kita itu petani dan murid itu bibitnya. Jadi mereka itu sudah punya potensi. Misalnya bibit jagung ya berarti tumbuhnya menjadi jagung. Hingga bibit beras berarti beras, seperti itu Bapak Ibu. Nah, maksudnya di sini gimana? Jadi kita itu sebagai guru menciptakan lingkungan dan dari tanah sampai pupuknya sampai lingkungan hama-hama yang bebas dari hama, itu tugas kita guru. Itu juga pada murid. Jadi kita istilahnya hanya membantu dan mendorong anak itu supaya tumbuh berkembang seperti itu. Nah, selain itu juga murid itu punya kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi di alam itu ya mereka memang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya. Jadi mereka itu tumbuh di mana? Misalnya tumbuh di gunung ya anaknya seperti anak gunung, di lingkungan pantai dia seperti anak yang lingkungan pantai, dan juga zamannya sesuai dengan perkembangan mereka di mana mereka lahir. Seperti kita dengan
Bapak Ibu kita di rumah saja itu beda zaman kan Bapak Ibu. Jadi beda juga potensi dan cara untuk mengembangkan minat bakatnya. Dan juga pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantara harus berpihak pada anak. Intinya murid seperti itu Bapak Ibu. Jadi di sini menurut paparan Dr. William Glasser itu dalam teori kontrol untuk melakukan miskonsepsi tentang kontrol. Jadi kita ini sebagai guru sering biasanya ilusi guru ini mengontrol murid ya Bapak Ibu. Dan juga kalau misalnya bahwa kritik dan membuat orang bersalah itu dapat menguatkan karakter, karena kita memberi rasa salah, kamu salah, kenapa begini, kenapa begitu, selalu saja seperti itu kan Bapak Ibu. Kayak kita tuh suka banget mengkritik seperti itu. Nah, lalu juga penguatan positifnya itu efektif dan bermanfaat. Jadi kita juga harus percaya bahwa semua yang positif itu pasti bermanfaat untuk siapapun. Dan juga orang dewasa itu terkadang memiliki hak untuk memaksa ya, karena kita lebih dominan dan lebih merasa sudah powernya itu, jadi kita kadang berilusi seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau itu ilusi kontrol. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa saja ya Bapak Ibu? Jadi kebajikan itu macam-macam. Pokoknya mengenai sifat-sifat positif manusia. Jadi kebajikan itu disesuaikan lagi dengan bahasa kita yang kita sudah pelajari, dengan suku, dengan bangsa, itu kan beda-beda Bapak Ibu ya nilai-nilainya. Dari suku Sunda berbeda, suku Jawa berbeda, latar belakang juga berbeda, agama juga mempengaruhi. Nah itu nanti dijadikan nilai kebajikan dari beberapa pengaruh lingkungan itu. Jadi nilai kebajikan itu satu dengan tempat yang lainnya tidak bisa sama 100% seperti itu. Nah, tapi kalau dari pendidikan Indonesia itu kita sudah mempunyai cita-cita bersama, yaitu profil pelajar Pancasila, ya kan Bapak Ibu. Nah, itu seperti di banner itu ya Bapak Ibu, ada profil pelajar Pancasila yang sudah ditempel sama sekolah, yang bisa untuk mengingat kembali Bapak Ibu tentang profil pelajar Pancasila. Apa yang pertama? Beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya benar ya Bapak Ibu ya, setuju ya. Kalau kita itu murid kita itu kalau bisa tidak hanya berhubungan dengan manusia ke manusia, tetapi manusia dengan Tuhannya. Lalu kebinekaan global itu juga mempertahankan budaya luhur, tapi tetap bisa mengikuti atau bertoleransi dengan dunia luar seperti dan kemajuan teknologi. Lalu mandiri ya pasti ya Bapak Ibu ya, SLB kita ini mengedepankan mandiri, karena ya kalau anak itu belum mandiri akan jauh dari kata berhasil kita dalam mengajar mereka. Lalu bernalar kritis, lalu bergotong royong dan kreatif, itu harapan dari pendidikan Indonesia, dan kita juga harus mulai menerapkannya sedikit demi sedikit di pendidikan kita. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu, kita sebagai manusia itu punya butuh ada kebutuhan di dalam psikologis dan psikis kita itu, yaitu sesuatu yang kita lakukan itu untuk mendapatkan yang kita inginkan. Apa saja sih Bapak Ibu? Nah, di sini ada 5 ya Bapak Ibu. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ya, semua manusia pasti ingin dikasih sayang, diberi kasih sayang dan rasa diterima di lingkungannya, ya kan Bapak Ibu. Lalu juga kebebasan. Kalau misalnya terlalu dikekang juga nggak suka ya kan Bapak Ibu. Terlalu disiplinnya benar-benar seperti otoriter ya Bapak Ibu, seperti di tentara itu kan wah lebih, itu kayaknya kita juga perlu free gitu. Ada rasa kebutuhan manusia itu dalam kebebasan. Lalu dalam kesenangan, tentu saja ya Bapak Ibu, setelah kita pusing dengan berbagai aktivitas itu pasti kita membutuhkan kesenangan juga sejenak seperti itu untuk menghibur diri kita. Lalu bertahan hidup itu pasti ya Bapak Ibu, dalam bertahan hidup itu hewan saja juga mempunyai sifat bertahan hidup, apalagi kita manusia seperti itu. Dan penguasaan ini ada pasti di dalam diri kita. Untuk menguasai diri sendiri pun itu sudah merupakan kebutuhan dasar manusia.
Nah, perilaku manusia ini dari punya motif banyak ya, Pak. Ada 3 ya, Bapak Ibu, motif-motif perilaku. Kenapa dia bisa tampak jadi perilaku itu bisa jadi ada 3, yaitu yang pertama itu cuma menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia cuma cari aman supaya tidak dihukum, supaya tidak dibujing atau dijauhi teman. Itu dia cuma menghindari ketidaknyamanan, itu motivasi dia. Lalu ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan nih Bapak Ibu. Kadang-kadang ada siswa-siswa kita yang suka reward ya. Nah itu juga merupakan motivasi perilakunya. Jadi kalau dia baik, dia dapat reward, jadi dia berlaku baik. Kalau dia tidak dapat reward, ya berarti mereka juga berperilaku yang kurang nanti seketika pemberian penghargaan itu diberhentikan seperti itu. Dan juga ada nih yang paling bagus Bapak Ibu motivasinya, itu menjadi orang yang mereka inginkan sesuai keyakinan nilai dari dalam dirinya. Jadi memang dari dirinya itu sudah, saya mau disiplin misalnya, saya mau jadi baik. Nah itu udah dari dalam dirinya. Itu kan yang Bapak Ibu yang kita inginkan dari murid-murid, di mereka sadar kalau mereka itu perlu, mereka itu butuh, mereka itu sadar untuk melakukan peraturan-peraturan itu tidak dari paksaan dari eksternal mereka seperti itu. Nah, kita break dulu, coba. Aduh sinyalnya. Ya Bapak Ibu. Oke, sampai menunggu, adakah yang ingin ditanyakan dari yang saya telah sampaikan Bapak Ibu, dari disiplin positif tadi sampai motivasi perilaku? Mungkin ada Bapak Ibu untuk selingan kita hari ini? Tidak ada? Belum? Oke, kita lanjut. Perhatikan Bapak Ibu, kita mau tebak gambar. Itu petunjuknya ya Bapak Ibu, ada gambar nanti yang harus ditebak. Amati dulu, amati gambarnya dengan teliti, lalu tebak isi gambar yang dimaksud. Are you ready? Sinyalnya gak ready. Nah itu yang pertama, kira-kira kalimat apa dari 2 gambar tersebut Bapak Ibu? Tahlilan. Nah kita lihat. Oh ya benar, tepuk tangan. Oke, selanjutnya gambar ini udang rebus. Mari kita lihat. Betul atau salah ya? Oke. Ya itu masih mudah ya Bapak Ibu. Oke, fokus lagi, fokus. Apa itu? Tenaga petir, tenaga listrik. Mari kita lihat. Tenaga listrik. Iya. Tuh, satu lagi ya. Apa? Hah? Tuang air. Kan bapaknya tuang. Lagi. Yang kelima. Tauan. Oh iya betul, ini tauan. Nah ini lagi nomor 6. Potongan harga. Coba kita lihat. Iya betul sekali, cocoknya jadi potong. Ini apa nih? Mudah ya Pak ini ya. Senang kotak. Iya. Oke, terima kasih. Baik, lanjut lagi ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita punya posisi kontrol, mau di kehidupan di rumah
maupun di kelas maupun di sekolah itu ada 5 jenis Bapak Ibu. Yang pertama penghukum. Jadi di sini posisi kita tuh memberikan hukuman yang memberikan efek jerah yang kepada siswa. Contohnya misalnya anak itu terlambat berdiri di depan seperti itu zaman-zaman pajak itu Bapak Ibu. Lalu perubahan pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Ada juga diri kita itu yang memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah, yaitu memberikan respon menurunkan harga diri biasanya Bapak Ibu, sering biasanya menyalahkan, mengkritik terlalu keras atau menyalahkan dan menjudge siswa seperti itu kan sering juga Bapak Ibu. Contohnya aku kecewa kok kamu begini seperti itu kan. Jadi kayak anak itu merasa kok saya salah berpikir gitu. Jadi memberikan kesan yang kurang enak pada anak. Lalu posisi kita juga bisa jadi teman. Jadi teman ini memposisikan diri kita itu asik gitu sama anak-anak, tapi hanya cuma memberikan saran, tidak memberikan perubahan yang berarti untuk anak-anak, karena merasa anak-anak juga merasa kayak teman kita itu seperti temannya saja. Jadi contohnya misalnya begini, oh lah kayak gitu, kita ekspresi itu kayak teman yang gimana ya, kalau mereka buat salah nih, udahlah buat ibu bangga, kali ini tidak apa-apa, sering memaklumi, kali ini tidak apa-apa, itu posisi sebagai teman. Nah, yang keempat itu posisi sebagai pemantau. Bagaimana itu pemantau? Jadi wajah kita itu ketika anak itu salah, kita biasa saja, tapi kita menanyakan nih konsekuensi apa yang bisa dilakukan seperti itu. Misalnya, kamu sudah melanggar, kamu terlambat, lalu apa konsekuensinya seperti itu. Cuma menanyakan konsekuensinya, terus anak berpikir apa ya seperti itu. Misalnya kalau terlambat, kamu terlambat, apa konsekuensinya? Dia mikir, ya bu, saya sampai belajar sampai istirahat seperti itu misalnya. Nah, yang paling bagus di sini Bapak Ibu adalah posisi sebagai manajer. Jadi manajer ini kita memberikan kesadaran pada siswa untuk mencari cara memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan cuma konsekuensi terhadap kesalahannya, tapi juga untuk diperbaiki di kemudian hari sehingga dia bisa diterima lagi nih sama teman-temannya. Misalnya ada yang mukul teman. Nah, di dalam posisi manajer ini, kalau urus posisi manajer itu bisa mengajak ngobrol anak itu mengenai supaya anak itu sadar, kamu mukul tadi salah atau tidak seperti itu. Ya bu, salah. Kenapa kamu mukul? Oh, pasti kan cerita tuh anak-anak, saya gini diajakin begini. Nah, tapi kita juga tidak boleh langsung memukul kamu. Nah, itu di manajer ini dia lebih sharing ya Bapak Ibu. Jadi kayak mana gitu kan? Gimana kalau kamu memukul itu sakit tidak sakit? Nah, jadi dia mereka tuh sadar, oh iya sakit, teman yang dipukul itu pasti sakit kayak gitu. Jadi mereka sadar. Lalu kita tanya, jadi gimana untuk memperbaiki kesalahan kita itu? Ya minta maaf sama teman yang dipukul, lalu tidak mengulangi kesalahan memukul teman-teman yang lainnya lagi seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana menurut Bapak Ibu, setuju posisi kontrol yang mana? Boleh sharing? Saya sekedar ini aja ya Bu, mau minta sarannya gitu kan. Ini di bagian tentang posisi kontrol. Kebetulan kan saya pernah mengajar di Bekasi. Terus saya memposisikan diri saya sebagai seorang guru. Nah, jadi saya itu membandingkan saya mengajar di dua kelas yang berbeda. Jadi saya minta sarannya gitu ya Bu. Maksudnya kira-kira saya ini sudah bukan benar gimana ya Bu? Kayak apa saya sudah memposisikannya itu dengan baik dan benar gitu. Saya cuma pengen minta tanggapan dari Ibu terkait yang saya alami atau yang saya ajarkan ke murid saya gitu ya Bu. Apa ya? Jadi begini Bu, saya itu pernah memegang kelas yang C1 yang berat. Terus kalau sekarang saya megangnya yang ringan. Jadi iniannya kayak situasinya seperti ini. Yang pas saya mengajar di kelas 4 yang C1 itu, saya itu tidak pernah marah sama sekali kepada murid saya.
karena saya terlalu menanamkan prinsip kasih sayang. Nah, sedangkan di yang sekarang ini di kelas 4C yang ringan ini, saya ditegur sama orang tua murid karena terlalu menye-menye, terlalu menanamkan prinsip kasih sayang, sedangkan anak itu juga harus ditegasin gitu ya Bu ya. Nah, terus di sana itu saya merasa kayaknya saya harus evaluasi diri saya karena mungkin saja kan setiap anak itu berbeda-beda ya Bu ya. Nah, mungkin saja yang pas di awal di C1 itu saya terlalu memanjakan anak saya tidak marah. Nah, jadi anak saya itu maksudnya kayak menghargai saya agak kurang gitu ya Bu ya. Maksudnya mereka itu terlalu menganggap saya bestie gitu. Maksudnya terlalu ya biasa-biasa aja lah gitu. Maksudnya kalau ada saya ya mereka kayak ya seumuran gitu. Nah, tapi kalau yang di C1 ini saya terapin juga yang sama yang kayak yang di C ringan ini saya terapin juga sama yang kayak C1 kemarin itu kurang gitu. Maksudnya mereka kayak yang ada yang Down syndrome di kelas saya itu mereka tidur gitu karena saya gak marah gitu ya, mereka tidur. Terus kalau yang usil tetap usil karena saya kan gak marah gitu ya. Terus ibunya ini ke saya, kan kita ada evaluasi setiap bulanan itu saya selalu bilang, Bapak Ibu kalau misalnya dalam pengajaran saya ada yang kurang, kita bisa diskusi bareng ya, bisa tolong sampaikan apakah saya kurang di bagian ini sebagai nanti evaluasi ke depannya biar pembelajaran kita lebih bagus lagi. Nah, di sana itu saya ini sama orang tua murid, Ibu bukannya kita mau komentarin, kita percaya sama Ibu, percaya dengan kemampuan Ibu, cuman kita minta supaya Ibu itu lebih tegas lagi. Karena anak saya itu dipikalannya kalau kita mini-mini kita yang dimakan katanya. Jadi ibu bisa lebih tegas lagi, maksudnya nggak marah-marah sih Bu, maksudnya lebih tegas dalam segi mimik wajah aja deh katanya gitu. Kayak misalnya ibu marah ya udah lihatin wajahnya marah, dan ibu marah tapi ketawa. Nah, anak saya itu pasti akan ketawa juga atau akan meledek katanya begitu. Nah, terus saya mikir ya kalau seperti itu berarti saya mau tak mau saya harus menanamkan prinsip keras. Berarti yang kasih sayangnya itu saya belakangin dulu, maksudnya saya harus membuat mereka itu patuh terhadap saya, karena kalau enggak mereka itu tidur-tiduran kayak usil juga usil-usilan. Saya udah kayak teriak-teriak tapi wajah saya masih biasa aja, mereka nggak biasa aja gitu ya Bu ya. Nah, terus yang pas di antara dua itu saya merasakan berarti emang setiap anak itu tidak bisa ininya sama gitu, emang berbeda-beda. Nah, itu saya dituntut untuk tegas. Nah, sedangkan saya dipikalan orang yang menye-menye. Saya masih kasihan. Kalau saya marah, saya merasakan kasihan ke merekanya. Karena saya merasa saya kalau disentak, itu saya biasanya saya diam, kayak berasanya lukanya itu lama. Saya takut menyakiti anak-anak itu. Nah, tapi di satu sisi orang tuanya minta untuk harus bersikap tegas gitu. Nah, mungkin tegas dalam segi ini, aku lebih kadang kayak saya marah, karena masih lebih ke menaikkan nada suara. Nanti pas pulang itu saya ingin lagi minta maaf lagi kepada saya. Maksudnya maafin ibu ya, maksudnya tadi itu nadanya agak tinggi gitu, berbeda dari yang biasa aja gitu. Nah, cuma saya kasihan anak saya itu jadinya menjadi takut ke sayanya. Saya nggak mau anak saya itu jadi takut, maunya itu ya dia kayak selayaknya teman tapi yang masih menghargai saya gitu. Nah, itu kira-kira yang saya lakukan itu apakah ada evaluasinya menurut Ibu atau gimana? Apakah itu sudah sesuai dari tadi, apakah ada masukannya buat saya terutama karena kan saya masih guru pemula, masih banyak belajarnya, jadi saya mau caranya Ibu terkait karena sesuai dengan materinya. Terima kasih Ibu. Super sekali ya Bapak Ibu pertanyaan dan sharingnya ya Bu. Jadi gini ya Bu, kalau di sini saya juga bukan senior, saya juga belum perfect, tapi menurut yang sudah saya pelajari dari modul disiplin budaya positif ini, jadi memang kita itu sebagai guru itu yang paling baik dari 5 posisi itu, kalau menurut saya manajer, karena kita itu memberikan sharingnya ke anak itu tidak terlalu mengekang, tidak terlalu lemah, dan tidak terlalu menyewingkan kayak tadi juga seperti itu. Lalu juga menimbulkan kesadaran anak itu, jadi bukan peraturan seperti undang-undang kita kan dilarang memotor tanpa helm seperti itu kan aturan ya Ibu. Nah, kalau di
manajer ini dia bukan berupa aturan tapi kesepakatan. Jadi kita memang sebelum pembelajaran itu harus tahu dulu nih, kita kan udah asesmen ya. Nah, berarti SLB itu asesmen itu wajib sekali untuk di awal pembelajaran. Nah, asesmen itu bukan akademiknya saja, tapi juga tentang anaknya juga, tentang perkembangannya, latar belakangnya, biasanya seperti apa di rumah, itu juga kita wawancarai juga orang tuanya seperti itu. Nah, seperti tadi kan jadinya dapat masukan dari wali muridnya bahwa anaknya tidak bisa dimenye-menyein seperti itu. Nah, jadi memang sebenarnya yang menurut saya sih manajer itu memang paling tepat. Jadi maksudnya seperti ini. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi di manajer ini, nanti ada langkah-langkahnya, tapi di slide selanjutnya. Tapi sini saya memberikan gambaran awal dulu ya Bu. Setelah kita asesmen kan kita sudah tahu nih potensi anak itu apa, kelemahan dan kelebihannya apa. Nah, setelah kita tahu, kita tuh bentuk kesepakatan kelas. Nanti ada di slide selanjutnya. Jadi kita tuh sudah punya komitmen dari awal, masuk jam sekian, pulang jam sekian, gitu. Belajar sungguh-sungguh, misalnya kan berdoa, terus ini. Nah, kalau misalnya ada salah satu kesepakatan itu tidak bisa dilakukan, langsung kita berikan posisi kontrol kita itu sebagai manajer tadi, bahwa kita itu sharing kalau misalnya itu ada normal. Tapi anak kita yang C juga kalau misalnya bisa diajak ngobrol ya nggak apa-apa sih Bu. Jadi istilahnya kita dengarkan curahan mereka. Kamu kenapa tidur? Ditanya dulu seperti itu. Kenapa tidur? Semalam tidur begadang misalnya. Kenapa kok bisa begadang? Ada organ di luar misalnya. Ya kita kan tahu kan dari Bapak Ibu ya, posisi anak. Nah, jadi kita jadi kamu seperti itu, gitu kan. Jadi kayak mana supaya tidak tidur di sekolah itu gimana misalnya? Atau misalnya dia masih bingung jawab apa ya? Nah, kita yang bimbing. Harusnya kalau itu tidurnya jam sekian, bangunnya bisa jam sekian, jangan begadang. Kalau kita menye-menye, waduh, mau jadi apa nanti, duduk aja duduk, kita kan gitu kan kalau autis kan, langsung katanya tuh satu seperti itu. Itu terlihat garang kalau dilihat orang, tapi anak cocok seperti itu. Nah itu jadi sesuai dengan kondisi anaknya masing-masing seperti itu. Kalau ibu tadi berarti memposisikan ibu sebagai teman yang pertama. Jadi kan ibu memaklumi lagi, tapi tidak ada tindak lanjut dari memakluminya itu. Mungkin itu ya Bapak Ibu untuk sementara ini, nanti kita bahas lagi di slide selanjutnya seperti itu. Ada lagi yang mau? Ya, boleh Pak. Pertanyaannya menarik ya. Karena memang ini ditanyakan hampir semua TGP waktu kita beberapa kali mengadakan kegiatan guru penggerak. Karena di kurikulum Merdeka ini istilahnya kan tidak ada hukuman. Iya, betul Pak. Sementara ya Bapak Ibu, kalau nggak ada hukuman itu pernah ditanyakan bahkan di forum yang lebih besar dari ini. Kalau tidak ada hukuman, nah itu seperti apa efek yang akan diberikan? Akhirnya seperti kata bukannya, maka di posisi manajer ini kita harus memberikan pemahaman kepada siswa atau kepada orang yang akan kita berikan sesuatu itu konsekuensi. Jadi namanya konsekuensi. Nah konsekuensi inilah masuk di manajer ketika kalau sudah tahu kesalahannya dan lain sebagainya. Tapi konsekuensi ini muncul juga setelah ada kesepakatan. Bukannya nanti kan ngasih kesepakatan kelas, kesepakatan sekolah dan lain sebagainya. Tetapi dia levelnya bukan hukuman yang sampai seperti dulu ya, berdiri di depan kelas, angkat kaki, pegang telinga satu, kalau perlu kaki dua-duanya diangkat kan susah. Ya kalau dulu kan hukumannya sampai seperti itu. Tapi sekarang diubahlah namanya konsekuensi ya. Sebenarnya masih sama tapi levelnya tidak dibuat sekeras seperti kita waktu SD. Zaman kita SD dulu kan cukup keras ya. Dipukul sama penggaris. Kalau ini buku itu diperiksa dan lain sebagainya. Karena ini juga jadi pertanyaan teman-teman waktu kita di CGP. Kenapa pendidikan dulu justru lebih sukses loh membangun kualitas siswa dengan metode cara-cara seperti itu, benar nggak sih? Iya betul Pak, beretika ya Pak ya. Kualitas orang dulu sama orang sekarang kan harus kita akui loh, berbeda kualitasnya. Kuantitasnya kita menang,
punya komputer, punya laptop, jaringan internet dan sebagainya. Itu kuantitas. Tapi kualitas orang dulu tanpa sarana dan prasarana itu kan lebih sukses. Akhirnya dibuatlah jalan tengah seperti ini dengan posisi manajer. Artinya siswa atau siapapun kita harus paham dengan konsekuensi setelah dibuat kesepakatan dan aturan yang kita sepakati bersama. Setelah itu dilaksanakan, guru di kelas baik siapapun kita itu masih juga tidak mempan, kita juga nggak bisa marah, nggak bisa emosi. Karena Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan kalau orang bertamu seperti ini loh Bapak Ibu, ada orang bertamu ke tempat Bapak Ibu. Orang bertamu, Bapak Ibu tolak, sementara dia bertamu untuk yang baik kan. Nah, posisi manajer ini kan kayak kita bertamu ke orang, mau memperbaiki kesalahan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bertamu ke orang-orang itu juga tidak mau menerima, maka itulah yang dimaksud kesadaran dari dalam dirinya, itulah yang paling penting yang harus muncul loh. Dari luar itu kan hanya dorongan sedikit, tapi kalau dari diri belum sadar akan sangat sulit. Itu ya Bapak Ibu. Itu sudah dipertanyakan banyak orang. Terima kasih Bu Eli. Ini pertanyaan menarik dan ini sering ditanyakan orang. Silakan Bu Pani. Oke, terima kasih Bapak atas penguatannya. Mari kita lanjutkan dulu ya Bapak Ibu supaya pertanyaannya Bu Eli ini terjawab dengan lengkap dan terstruktur. Lanjut dulu. Ini masuk keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa sih tidak peraturan saja? Benar yang tadi sudah ditanyakan Ibu juga dan CGP yang sebelumnya ya Bapak ya. Mengapa juga harus keyakinan? Kenapa seperti itu? Nah di sini tuh kita tuh punya banyak sekali pertanyaan. Mengapa tidak memiliki peraturan harus menggunakan helm? Terus mengapa juga tidak kita memiliki peraturan 3M? Lalu juga mengapa kita punya peraturan datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan, misalnya untuk guru-guru. Nah, ini itu mengapa-mengapanya itu kan selalu ada jawabannya Bapak Ibu. Dan tergantung kalau misalnya kita jawaban kita itu takut dihukum, ya itu tadi yang pakai helm kalau ada polisi. Lalu kalau misalnya karena ada reward nih dari polisi misalnya, oh pakai helm kamu dikasih snack bisa. Nah itu berarti motivasi dia penghargaan. Nah kalau keyakinan kelas ini memang benar-benar dari diri kita, jadi dari internal kita. Jadi kita itu benar-benar sadar, oh helm itu melindungi kepala, walaupun mau ngebom mau tidak, kita nggak tahu nih marah bahaya yang akan datang. Nah itu kan berarti udah dari diri sendiri, mau ada polisi mau nggak ada polisi tetap pakai helm seperti itu, mau dekat mau jauh tetap helm, itu berarti sudah punya kesadaran diri dari dalamnya. Jadi untuk mendukung motivasi intrinsik itu kembali ke nilai-nilai keyakinan. Jadi kita di sini tuh menggerakkan seseorang itu menggunakan serangkaian peraturan, tapi tetap kita masukkan ke nilai-nilai kebaikan tadi yang sudah kita bahas tadi. Nilai-nilai kebaikan itu kan sifat-sifat positif manusia berdasarkan latar belakangnya, mau suku, mau agama dan lain-lain itu kan mempengaruhi. Nah itu nanti kita jadikan keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan tadi disepakati bersama-sama nih, lepas dari latar belakang. Pokoknya kita ini dulu suku, negara, pokoknya kalau satu kelas itu satu peraturan atau satu keyakinan seperti itu, tapi juga tetap mengambil nilai yang positifnya seperti itu. Nah menurut dosen ini suatu keyakinan itu akan lebih motivasi diri dari dalam. Jadi seseorang itu akan semangat kalau punya motivasi dari dirinya sendiri. Seperti itu menurut dosen tahun 1998. Oke. Nah ini pembentukan keyakinan kelasnya. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya Bapak Ibu, daripada yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas juga berupa pertanyaan-pertanyaan yang universal, itu masih keyakinan kelas. Lalu pertanyaan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Jadi ketika yang abstrak itu sudah kita rinci apa saja, lalu kita berubah jadi kalimat yang positif. Jadi misalnya tidak boleh datang terlambat, itu kan kalimat negatif ya Bapak Ibu, ada tidak atau jangan membuang sampah. Nah itu kan sembarangan.
Nah, itu kan kalimatnya agak negatif ya Bapak Ibu. Di keyakinan kelas ini kita ubah jadi positif. Datang tepat waktu seperti itu. Itu kesepakatan. Itu menjadi keyakinan kelas. Lalu semua warga kelas itu juga ikut berkontribusi, bukan gurunya yang nentuin harus begini tidak, tapi kita tanyakan juga pada anak harus apa supaya kelas kita ini lancar, kelas kita ini belajarnya kondusif, apa misalnya. Nanti ditampung, kita kasih pilihan, lalu ditinjau sama-sama dari waktu hari ke hari. Misalnya hari ini, ini nggak perlu amat, bisa dihapus. Atau ini ada yang kurang kerja karena ada perilaku yang belum tercatat di keyakinan kelas, bisa kita tambahkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi intinya itu memang keyakinan kelas itu dibikin dengan kesepakatan, bukan seperti undang-undang itu kan yang berwenang saja yang bikin nih, tapi kita tidak terlibat. Bagi keyakinan kelas ini kita sepakat. Karena sudah sepakat, ya konsisten harus dilakukan seperti itu. Jadi tidak ada pelanggaran lagi seharusnya. Nah, di sini aksi nyata saya, Bapak Ibu. Di kelas itu saya membuat keyakinan kelas ini. Saya dalam tahap ngobrol ke anak, menanyakan dulu apa dulu nih dari pagi kita setelah datang itu apa sampai pulang kelas sekolah itu maunya apa sebenarnya. Lalu kita cari sama-sama gambar, tulisan, tulis bersama, tempel bersama. Jadi anak-anak itu memang benar-benar terlibat. Setelah kita tanyakan apa-apa saja yang mau kita sepakati, lalu mereka juga terlibat dalam mencari itu gambar-gambarnya. Nah itu tadi itu misalnya tadi kan udah punya kesepakatan kelas. Ada nih yang melanggar, nah ini kita lakukan restitusi. Oke, restitusi tadi jadi bukan untuk menebus kesalahan ya Bapak Ibu, tapi proses itu untuk menemukan solusi sehingga anak itu mempunyai pemahaman dalam bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan perilaku yang sudah dilakukan, lalu tidak mengulangi kesalahan yang sama di kemudian hari. Nah ini Bapak Ibu, langkah-langkah segitiga restitusinya yang sudah mau kita bahas tadi. Yang pertama, menstabilkan identitas, lalu yang kedua, validasi tindakan yang salah, lalu yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini gimana ya Bapak Ibu? Jadi di sini, ketika anak itu salah, nah inilah yang kita lakukan caranya dalam memanajer tadi, sebagai memposisikan diri sebagai manajer. Yang kita lakukan itu bukan sebagai penghukum, bukan sebagai pemberi rasa bersalah, bukan sebagai teman, dan juga bukan sebagai satu lagi tadi pemantau. Jadi kita sebagai manajer nih, sebagai manajer itu ini langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu salah, kita stabilkan dulu identitasnya, jangan sampai mereka marah-marah kayak gitu. Karena ada anak itu yang sudah buat salah, mereka lebih garang lagi daripada dulunya ya kan. Nah kita stabilkan dulu. Kenapa? Kamu kenapa? Begitu. Nah, baru dia, ya Bu, dia mau saya duluan, saya jadi sendiri-sendiri gitu. Tanyakan. Jadi kita dengerin aja dulu. Jadi kita stabilin dulu. Jadi gimana? Kamu jadinya kenapa? Apa kamu yang kamu lakukan misalnya? Jadi saya pengen balik misalnya. Nah, itu udah stabil nih. Iya, Ibu paham. Kalau dipukul pasti rasanya sakit. Jadi kita pengen balas. Itu anggap aja kita memahami mereka seperti itu. Harus kita tampakkan kita itu memahami mereka. Jadi kan stabil tuh nanti emosinya, terus juga mau terbuka sama kita lebih dalam lagi. Nah kita validasi setelah itu Bapak Ibu, validasi tindakannya tadi. Jadi kira-kira memukul itu salah atau tidak? Jadi nanti dia, oh iya ya salah ya Bu. Misalnya seperti itu. Jadi gimana? Seperti itu kan. Validasi dulu nih, dan jangan dibiarkan kayak memposisikan sebagai teman kan, sudahlah nggak apa-apa, udah berhenti di situ, itu posisi sebagai teman. Tapi kalau sebagai manajer dilanjutkan lagi, validasi. Jadi menurut kamu salah tidak tadi itu? Salah Bu. Baru kita setelah kita punya keyakinan kelas tadi kita tanyakan, jadi kamu melanggar yang mana nih dari keyakinan kelas? Jadi kan dia tahu tuh, oh iya saya tidak boleh mengganggu teman. Misalnya ada yang di keyakinan kelasnya itu kan
bersosialisasi misalnya dengan teman, misalnya dengan baik seperti itu kan. Nah, itu posisinya seperti itu kan di keyakinan kelas. Jadi yang mana yang salah? Oh yang ini bu, oh yang ini seperti itu. Oh berarti mereka sudah sadar nih. Barulah kita, oke sudah yakin. Jadi bagaimana caramu memperbaiki kesalahanmu? Saya mau minta maaf, gitu. Yakinkan di pikiran anak itu biar tidak mengulanginya lagi kemudian hari. Nah itu Bapak Ibu. Jadi langkah-langkahnya ini sebagai manajer ini harus melakukan 3 ini. Jadi posisi kontrol yang kelima tadi itu yang paling bagus sama manajer, yang paling memberikan efek positif untuk manajer. Karena yaitu ini sudah dirancang khusus maksudnya untuk memberikan anak itu pengertian. Jadi motivasinya itu dalam kesalahan itu sudah dari kesadaran dari dirinya sendiri. Nah ini contohnya Bapak Ibu. Saya membuat studi kasus mengenai siswa yang terlambat ini misalnya. Sinyalnya. Kalau teman-teman yang lain supaya anak ini tidak merasa malu. Tampilkan identitas dulu ya Pak Ibu. Datangnya terlambat, kita konfirmasi dulu nih, benar atau tidak. Nah sudah dia merasa dia benar, baru kita tanya dulu nih, kamu nggak ini masih ingat nggak nih kita masuk jam berapa? Oh, jam 7.30. Baru validasi tindakan yang salah. Kita validasi, jadi dia salah. Kamu nggak salah bagaimana? Saya datang terlambat, kan berarti dia sudah sadar nih saya terlambat. Nah, kita berikan pengertian kalau kita tuh paham anak-anak itu tidak langsung ngejas atau tidak suka perlakuan. Lalu kita tanya lagi apakah itu melanggar atau tidak. Kita tanya juga kenapa dia terlambat. Jadi kita tahu nih latar belakangnya kenapa. Itu kan pasti ada alasannya. Nah itu tidak mau, bukan maunya dirinya sih sebenarnya terlambat itu, entah misalnya macet, entah bangun kesiangan, itu kan alasan yang bisa kita tanyakan. Jadi kita, oh iya ibu ini nggak merasa dihukum gitu, oh ibu ini cuma nanya, oh ibu ini sharing, oh ibu ini, jadi dia mereka nyaman seperti itu, karena kita sudah nanya latar belakang kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, lalu kita menanyakan keyakinan yang ketiga tadi kan. Kita ingatkan lagi nih, kita kemarin udah kesepakatan kelas, masih ingat atau tidak? Seperti itu. Iya. Apa saja coba sebutkan? Sebutkannya sampai datang ke waktu berdoa, yang menghormati teman atau belajar sungguh-sungguh. Jadi yang mana yang salah tadi? Tuh, jadi kita tanya ini dari kesepakatan tadi kira-kira salahnya di mana? Saya tidak datang tepat waktu. Yakin atau tidak dengan kesepakatan kelas tadi? Dan apa yang harus kamu lakukan supaya tidak terlambat? Itu juga kita tanyakan lagi. Supaya tidak terlambat bagaimana? Oke, alhamdulillah. Jadi mereka menemukan solusinya sendiri nih Bapak Ibu. Setelah kita tanya itu sudah punya solusi. Semangat. Lalu kita motivasi dengan semangat seperti itu. Jadi mereka tuh bahagia keluar dari ruangan itu tuh bahagia. Oh iya, saya dimengerti sama guru saya tidak dimarah, saya tidak dijudge,
kayak tidak digurui atau terlalu terkekang atau terlalu mini-mini juga tidak seperti itu. Jadi mereka tuh udah terstruktur, lurus, ada solusinya dari menstatuskan identitas dulu. Benar apa tidak? Kita kan nggak tahu nih kadang-kadang kalau misalnya ada yang ngadu, saya dipukul, benar tak enggak kan? Kita konfirmasi langsung ke anaknya seperti itu. Kalau dia udah mengaku, oke, baru kita lanjutkan lagi dengan perilakunya tadi tuh kita validasi dulu nih, apakah benar atau tidak, melanggar atau tidak. Lalu yang terakhir tadi kita menanyakan keyakinan. Jadi mereka itu sudah dibentuk lagi, bertanya lagi, oh iya ya, tergali lagi, ada yakin lagi, tumbuh lagi rasa, oh iya kemarin kita udah sepakat seperti ini. Jadi udah dari di dalam dirinya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Ada yang mau sharing? Saya Bu, maaf ya Bu, maksudnya masih penasaran kayaknya Bu ya. Sungguh masih penasaran, jadi kayaknya enak diskusinya. Jadi saya masih pengen belajar lagi gitu ya. Maksudnya siapa tahu Bapak Ibu bisa memberikan saya gambaran lagi supaya bisa memberikan pembelajaran ke anaknya lebih baik lagi. Nah, kalau yang tadi Bu Fania lakukan ke muridnya itu sangat saya apresiasi, luar biasa sekali. Mohon tepuk tangannya Bapak Ibu. Luar biasa dalam dalam menyampaikan atau dalam memberikan teguran, bukan teguran sih, lebih kepada luar biasanya itu Ibu tidak menjudge dia sebagai orang yang telat terus gitu loh. Kan ada orang yang seperti itu gitu loh. Maksudnya di sini itu berarti Ibu tidak menjadi hakim yang menjatuhkan, oh kamu adalah orang yang selalu telat. Biasanya kan ada orang yang seperti itu gitu ya Bu ya. Karena saya bukannya menyindir atau gimana ya Bu ya. Nah, karena saya juga merasakan hal yang seperti itu. Nah, ketika saya di posisi anaknya Ibu Fania, mungkin saya akan merasa sangat beruntung karena gurunya menanyakan kenapa kamu terlambat, bukan oh kamu terlambat dari, padahal sebenarnya harus tahu dulu maksudnya dia terlambatnya kenapa gitu, bukan menghakimi oh kamu terlambat gini, padahal dia tidak tahu situasi dan kondisinya seperti apa. Nah, sama saya yang kemarin ini, maksudnya saya bukan curhat ya Bapak Ibu ya, karena kemarin itu saya merasakan sekali ketika saya megang dua sekolah yang kayak di sini sama yang di Bekasi. Nah, terus saya telat membuat ini soal. Nah, terus yang di sananya langsung menjudge saya seolah-olah saya itu tidak bertanggung jawab. Padahal harusnya dia tanya, saya juga ke Lampung ini mengejar karena data saya belum masuk. Maksudnya saya udah berusaha balik ke sana. Nah, itu untuk menyelesaikan yang di sana emang belum kekejar. Maksudnya itu waktunya singkat. Jadi pas saya itu balik ke sini, nah saya juga terlambat juga datang ke sini. Nah, terus rasanya itu, maksudnya saya udah usaha sekeras mungkin, tapi saya masih tak dijudge kalau saya itu tidak bertanggung jawab. Padahal saya sudah berusaha untuk bertanggung jawab, untuk tidak melalaikan yang di antara dua ini, maksudnya antara masa lalu dan masa depan saya ini. Saya tidak membanding-bandingkan mereka gitu. Saya berusaha untuk keduanya itu supaya bisa lengkap semuanya. Cuman karena mungkin saya masih manusia, jadi mungkin saya ada terlambatnya, saya ada belum mengerjakan tugasnya. Jadi saya merasa sekali, rasanya deg banget ketika saya dibilang saya tidak bertanggung jawab, padahal saya sudah berusaha bertanggung jawab. Mungkin kalau di pikiran orang-orang di sekitaran saya itu seperti Bu Fania, mungkin saya akan merasa sangat beruntung sekali karena saya ditanya, saya kenapa? Maksudnya kamu kenapa belum menyelesaikan soal ujian gitu kan ya? Maksudnya mereka bertanya seperti itu. Itu mungkin di sayanya sangat berasa amat dimengerti, bukan yang seolah oh kamu tidak membuat soal, kamu tidak bertanggung jawab. Itu rasanya yes banget di hati saya rasa tertanam di konsep otak saya ini bahwa saya orangnya tidak bertanggung jawab gitu. Padahal sebenarnya saya sudah mau bertanggung jawab, cuman waktunya belum waktunya, saya merasa waktunya masih kurang. Jadi saya harus ngejar ini. Jadi saya harus mengejar yang kata si Pak Ferry waktu itu sempat bilang ke saya, kejarlah yang prioritas kamu. Nah, karena saya udah SPMT-nya sudah di sini per tanggal 13, berarti saya harus ngikutin aturan yang di Lampung. Nah, sedangkan yang di sana masih berharap, saya kan masih balik ke sana. Saya udah balik ke sana, cuman emang belum sempat buat membuat soal ujian karena
dari sini ke sana, saya itu ada juga buat keperluan diri saya sendiri. Maksudnya saya sudah mengutamakan untuk keperluan sekolah, tapi saya masih dijudge kalau saya itu tidak bertanggung jawab. Nah, saya merasakan sekali kalau anak Bu Fania itu beruntung. Maksudnya saya bukan merasakan diri saya tidak beruntung juga, cuma saya merasakan oh jadi saya harus seperti itu, seperti Bu Fania yang tidak menghakimi. Karena saya merasa ternyata hakim manusia itu luar biasa ya, menghakimi orang, tapi mereka tidak tahu sebenarnya orang itu di posisi apa. Nah, kayak Bu Fania itu memposisikan diri Bu Fania juga seperti anak itu, dan ibu menanyakan kamu kenapa terlambat, itu situasinya bagaimana. Dia tidak bertanya kepada saya situasinya seperti apa, saya di sana juga dituntut apa, di Lampung ini saya harus misi apa, saya ke Lampung ini kenapa. Nah, mereka hanya pahamnya kalau saya itu saya itu tidak menyelesaikan tanggung jawab saya bilang tidak bertanggung jawab. Nah, rasanya itu sakit banget. Jadi saya merasakan jadi guru itu sangat jadi muridnya Bu Fania itu beruntung sekali dianya gitu. Saya bukan merasa saya tidak beruntung, cuma belum beruntung dipertemukan dengan orang-orang seperti Bu Fania yang mau menanyakan apa sih sebenarnya, kamu gimana kondisinya. Jadi harusnya mereka paham dulu, tahu menanyakan dulu, kamu kenapa begini, kenapa begitu. Kadang sebenarnya itu sepele, tapi ternyata efeknya ke mental seseorang itu luar biasa gitu loh. Jadi saya merasakan oh jadi seperti itu ya rasanya dipeduliin atau diperhatikan sedemikian rupa oleh gurunya gitu. Nah saya belum seperti Bu Fania yang mengajar yang sudah menanyakan kepada muridnya, oh kamu kenapa hari ini kenapa. Saya biasanya seperti itu, cuma belum sedetail yang Bu Fania lakukan seperti memanggil dia secara diam-diam, maksudnya memanggilnya tanpa ada teman-temannya. Nah kalau saya masih ada teman-temannya, terus kadang teman-temannya menertawakan dia. Nah anak saya biasanya seperti itu, ada yang terlambat. Terus kan maksudnya anak tunanetra kita itu ada juga sebagian yang kecil gitu ya, terus suka menertawakan temannya. Nah itu kalau setiap kali temannya itu terlambat pasti dia menertawakan gitu. Terus kan saya marah, bukan marah sih, saya lebih ke menegur. Nah pasti yang yang murid saya satu lagi itu pasti ketawa-ketawa karena saya menegur yang temannya ini gitu. Dia ketawa karena itu gimana ya, mungkin kalau anak kita itu beranggapan kalau itu sebuah olok-olokan atau sebuah ini biar temannya itu nangis. Nah sampailah anak saya itu di tahap menangis. Dan jadi saya merasa saya butuh banyak belajar lagi dari Bu Fania kayak tata caranya. Oh jadi harus seperti ini ya gitu. Jadi kita menanyanya itu, menegurnya itu bukan di depan forum. Nah mungkin aja anak saya itu dia merasa malu karena saya menegur dia terus ditertawakan oleh temannya. Nah oh jadi sepertinya kita itu harus menanyakan itu secara diam-diam supaya dia tidak malu gitu. Nah itu dia sudah berada mungkin ya butuh pembelajaran lagi supaya saya bisa bisa menerapkan gayanya Bu Fania dalam menegur siswanya. Mungkin itu lebih tidak menyakitkan hati, itu lebih tidak merusak mental, karena mungkin mental seseorang itu berbeda-beda, ada yang mentalnya kuat, ada yang enggak. Kalau saya masih di pikiran yang oh ya tidak apa-apa, tidak masalah saya ditegur gimana pun tidak apa-apa, karena saya butuh juga orang yang mengingatkan saya seperti itu. Karena saya merasa kalau saya tidak ditegur seperti itu, mungkin saya masih aman lah, kata terlambat masih ditoleransi gitu ya. Nah tapi kalau misalnya saya kayak ditegurnya keras, saya lebih nurut gitu. Maksudnya saya besoknya saya tidak akan mengulangi keterlambatan itu. Nah cuman kalau misalnya saya masih dibenarkan saya terlambat, oh ya tidak apa-apa lah terlambat, dia itu terlalu bertoleransi. Nah itu saya biasanya malah semakin menjadi terlambatnya setiap hari, jadinya terlambatnya. Jadi saya bersyukur juga sama teman-teman saya yang selalu mengingatkan saya kalau tidak boleh terlambat lagi gitu. Nah saya itu terlambat ya gara-gara saya itu baru nyampe di sini, terus saya mengusahakan untuk datang ke sini karena ada data yang belum saya isi. Nah jadi makanya saya terlambatnya itu lumayan gitu. Nah jadi saya berterima kasih juga sih kepada teman-teman saya selalu menegur saya karena saya terlambat. Luar biasa, berarti Bu Eli dari tadi menyimak full berarti yang saya jelaskan dari tadi. Alhamdulillah. Ya maksudnya begini Bapak Ibu ya, kita itu memang di dalam kehidupan itu ada yang beruntung dan yang belum beruntung. Bukan tidak beruntung, tapi belum beruntung. Nah di sini bukan saya yang hebat Bu, saya beruntung sudah masuk TGP tahun ini, tahun angkatan ini. Jadi saya tahu ilmu mengenai posisi kontrol dan manajer sebagai manajer tadi. Kenapa?
teknika manusia ini biasanya ada di kelima ini jarang sekali masih jadi manajer ini. Nah, di lingkungan ibu yaitu belum mengetahui posisi sebagai manajer. Mungkin CGP-nya masih sedikit ya Bu ya. Belum ada, mungkin itu jadi latar belakang teman-teman ibu. Tapi ya memang beda-beda ya ibu. Ada yang suka dikritik keras biar dia berubah, ada yang tidak bisa bu, malah dibuat lagi menjadi sama dia. Nah itulah netralnya manajer tadi. Dia tidak menjudge, dia tidak, tapi juga tidak lemah seperti itu, tidak menye-menye atau gimana seperti itu. Nah itu tadi bapak ibu, posisi kontrol sebagai manajer. Saya harap Bapak Ibu di kelas juga bisa memposisikan diri sebagai manajer. Mau di kelas, mau di rumah, mau di lingkungan, itu sangat baik Bapak Ibu untuk diterapkan seperti itu. Saya juga langsung terbuka pikiran saya setelah mempelajari modul ini ya Bapak Ibu. Oh, saya berarti terlalu berposisi sebagai teman. Nah seperti itu. Oh saya di posisi pemantau, berarti saya harus tingkatkan lagi ke manajer seperti itu. Jadi kita mengerti, oh dari modul ini ada dari sisi diri kita sendiri nih, bercermin dari diri kita sendiri. Oh ya ini yang perlu diperbaiki. Oh ini sudah bagus, ini harus dipertahankan seperti itu. Ini begitu ya Ibu Heli ya. Semoga kita habis dari sini kita semua bisa memposisikan diri sebagai manajer. Boleh minta slide PPT-nya Ibu sebagai referensi bagi saya kan juga masih mau belajar, soalnya saya kan tadi itu kepotong nih, saya kan mesti nyambung lagi ke bagian kelas gitu ya Bu ya. Boleh nggak saya minta PPT-nya, ntar saya pelajari, ntar kalau saya kurang paham saya bisa boleh kita sharing bersama. Nanti kan tugas CGP ini ada suatu untuk membuat komunitas belajar. Mungkin disitulah kita bisa saling curhat di antara kita. Tapi nanti saya ini masih belajar ya Ibu ya, belum lulus, masih modul 1, ini baru masuk modul 2 dan masih ada 2 modul lagi. Itu satu modul itu berlapis-lapis seperti itu. Jadi memang harus sedikit demi sedikit, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya makanya saya beruntung sekali bisa sharing untuk ilmu ini kepada Bapak Ibu sekalian, bukan untuk diri saya sendiri, tapi juga untuk teman-teman yang lain yang belum masuk ke pendidikan guru penggerak. Mungkin itu. Oh saya izin ya Bu ya, anak saya udah di situ. Mungkin itu Bapak Ibu ada yang mau sharing lagi? Baru datang. Padahal saya mau ini lagi loh, mau tanya lagi sebenarnya. Ya boleh di kesempatan yang selanjutnya ya Bu ya, soalnya kita juga ada batasan waktu dan kondisi. Jadi Bapak Ibu terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sekali sudah membantu saya dan juga mendengarkan yang saya sampaikan. Semoga dapat berkesan dan bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian untuk diterapkan di kehidupan sehari-hari. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Mungkin kita bisa tutup hari ini dengan melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.